Ferry Rotinsulu, penjaga gawang utama, tidak tergantikan bagi Sriwijaya FC. Dan inilah dia line up Sriwijaya asuhan Kashar tadi. Ya, betul saja. Absennya Lim Jung Sik diisi oleh Ahmad Juprianto. Dan juga kita lihat di sana bagaimana Siswanto yang bermain sedikit agak ke depan, melebar sektor sayap dengan formasi 4-3-3 atau juga tepatnya 4-2-3-1. Tim tamu PSAP Sigli, asuhan Jesse Mustamu. Ya, kita masih menunggu bagaimana kemampuan dari tim promosi ini bisa merespons permainan tim tuan rumah dengan Abu Bakar dan Kamara di lini depan yang diharapkan bisa mendobrak 5 kali clean sheet. Penting dipimpin oleh wasit muda yang sedang naik daun, Torik, yang sudah memimpin beberapa partai penting. Dan inilah dia mitra sepak bola kick off babak pertama. Langsung dari Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, di mana tekanan pertama diambil oleh tim tamu PSAP Sigli yang menyerang dari sisi sebelah kanan menuju kiri layar kaca Anda dengan kostum putih-putih. Tim tuan rumah seperti biasa menyerang dari kiri ke kanan dengan kostum kebesaran mereka, kuning-kuning dengan sedikit warna merah marun. Thierry Gattuso melebar kepada Supari dengan potongan rambut barunya. Kita melihat di layar kaca kerjasama dengan Ponario tadi. Ridwan terlepas dari kendali Firman Utina, dapat diamankan oleh Song Yong Lee tadi. Serangan pertama dari Sriwijaya FC, lepas bola di lini tengah, dikuasai oleh Ferry Komul dengan baik, melebar ke sisi sebelah kiri, dikuasai Sukman Swipe. Sebuah serangan balik coba dibangun oleh Sigli. Through pass yang terbaca oleh Ridwan dengan sangat baik. Sebuah break melalui transisi coba diperagakan oleh anak-anak Sriwijaya FC. Kondisi yang tentunya harus diperhatikan oleh seluruh punggawa PSAP Sigli. Abu Bakar Bah berikan bola kepada Ihwani Hasanuddin, salah satu penampil terbaik bagi Sigli di musim Indonesia Super League kali ini. Menarik Yuki untuk melihat Siswanto yang dipercaya untuk mengisi posisi Hilton Morera. Iya, betul sekali. Merupakan substitut yang boleh dibilang mahal karena sudah mencetak 3 gol sejauh ini. Walau menit bermain dirinya tidak terlalu lebih banyak pada musim ini. Gagal dikuasai Firman Utina, terpotong tadi oleh pergerakan dari Stembiso. Thierry Gattuso, umpan pendek, berikan bola kepada Ahmad Juprianto yang juga mengisi posisi yang cukup baru baginya tentunya, walaupun sudah bermain di posisi itu ketika Sriwijaya ditangani oleh Ivanko Kolev. Suasana dari bench Sriwijaya FC, perbincangan terjadi di sana. Ya, inilah pelatih Kashar tadi yang sekarang dijuluki oleh Pep Kas oleh Firman Utina dan kawan-kawan karena kemampuannya meracik tim Sriwijaya demikian mumpuni pada musim ini. Menurut Anda Yuki, apakah menjadi rahasia seorang Kashar tadi sehingga permainan Sriwijaya FC begitu luar biasa dengan sepak bola khas, menyerang dan passing pendek? Tentunya ini sebuah prestasi yang luar biasa sebagai seorang pelatih Kashar tadi. Ada statement menarik dari Mr. Presiden Ponario Astaman yang mengatakan bahwa Pep Kas adalah tipe pelatih yang sangat cair dengan para pemain, memberikan kebebasan timnya untuk melakukan improvisasi, tidak banyak mendoktrin para pemain untuk harus bermain seperti apa, tapi memberikan kebebasan mereka. Karena secara umum memang ini merupakan pemain-pemain nasional yang berkumpul di sini, sehingga mudah saja bagi Pep Kas yang bisa memberikan kebebasan sehingga para pemain menemukan identitasnya, menikmati pertandingan. Itulah kuncinya sebetulnya dari racikan Kashar tadi musim ini. Kembali ke lapangan. Gagal tadi Ferry Komul memberikan umpan. Sebuah long pass yang menjadi senjata rahasia dari Sriwijaya FC ditujukan kepada Keith Kayamba Gams, memasuki kotak penalti dari Sigli kali ini. Masih gagal dan dapat diantisipasi oleh Stembiso tadi. Sebuah upaya dari Keith Kayamba Gams untuk memberikan ancaman. Ferry Komul salah umpan tadi. Sebuah through pass cukup berbahaya kali ini Siswanto. Keith Kayamba Gams, oh sayang sekali tidak bisa memanfaatkan peluang yang sudah terbuka tadi di kotak penalti PSAP Sigli, di luar karakter atau kebiasaan seorang Keith Kayamba Gams yang selalu menakutkan. Iya, sulit untuk dipercaya Adi dan juga pemirsa bagaimana umpan yang sangat memanjakan dari Siswanto. Kayamba dengan tidak biasa dia melakukan sepakan yang terlalu ambisius. Kita lihat meski sebetulnya placing pun sudah cukup untuk bisa menaklukkan penjaga gawang M. Sabani. Mungkin dia masih perlu beberapa menit lagi untuk menjadi lebih panas Adi. Sudah cukup tegang kita lihat pelatih Jesse Mustamu berbincang dengan Arman. Dua
Punggawa yang memiliki otak yang saya pikir sangat luar biasa untuk membangun sebuah tim kecil seperti Sigli ini. Iya, dan JC tentu sebagai mantan pemain Surabaya bersama Mitra maupun Persebaya sangat berpengalaman. Dan kembali sebuah upaya dari Keith Kayamagams. Mencoba mencolong tadi di sisi far post ketika Sabani, penjaga gawang Sigli, sedikit out of position. Tidak boleh melakukan kesalahan para pemain Sigli. Kesalahan kecil saja bisa menjadi bahaya karena kita tahu agresivitas Sriwijaya begitu luar biasa. Dan ini bagaimana Gams masih belum jelas apakah ingin melakukan syuting langsung atau mengirimkan umpan. Keith Kayamagams yang pada malam hari ini tidak berduet dengan Hilton Morera. Nampaknya memimpin line penyerangan seorang diri dibantu oleh Siswanto dan Ridwan, yang berfungsi sebagai dua pemain yang masuk dari second line. Ada sebuah sikutan tadi nampaknya dari Abu Bakar Bah. Ya, menarik melihat bagaimana Abu Bakar Bah lebih banyak turun ke bawah membantu pertahanan. Juve, Ahmad Juprianto, pendek kepada Ponario Astaman. Terbaca tadi, bola dikuasai oleh Sekou Kamara kali ini. Mencoba memberikan umpan through pass tadi. Ada sebuah pelanggaran oleh Thierry Gattuso nampaknya dilakukan terhadap Indra Gunawan. Agak terlambat tadi umpan dari Kamara kepada Indra. Meski Indra sebetulnya sudah membuka ruang, tapi umpan yang terlambat sehingga akhirnya terjadi kontak fisik antara Gattuso dan juga Indra. Ya. Indra Gunawan, pemain baru juga yang memperkuat PSAP Sigli di putaran kedua ini, diambil dari PSIM Yogyakarta. Memiliki pergerakan yang sangat mobile dari lini tengah untuk membantu penyerang Sekou Kamara tentunya. Ferry Komo, tendangan kaki kanannya acap kali memberikan ancaman terhadap lini pertahanan tim lawan. Dan kali ini Ferry Rotinsulu harus berhati-hati tentunya. Pagar hidup coba dibangun oleh Ferry tadi, terdiri dari Keith Kayamagams dan juga Firman Utina. Ferry Komo, tembakan langsung yang belum mengancam gawang dari Sriwijaya FC, dipantau dengan baik oleh Ferry tadi. Terjadi deflection sepertinya, sehingga kita lihat bagaimana ya ada deflection tadi. Ya. Mayadi sepertinya mengenai punggung Mayadi. Menjalankan tugasnya dengan baik. Pagar hidup dari jaga gawang Ferry Rotinsulu. Sebuah umpan far post tadi terbaca oleh Thierry Gattuso. Belum berakhir tekanan dari PSAP Sigli. Tembakan langsung, lempar ke dalam. Kredit tersendiri bagi tim PSAP Sigli yang nampaknya bermain tanpa takut dan meladeni serangan demi serangan dari Sriwijaya FC. Betul, yang dibutuhkan oleh mereka adalah lebih cepat ya dalam melakukan counter. Dan harus sigap dan cermat. Umpan menuju kotak penalti terbaca lagi-lagi oleh Thierry Gattuso. Belum berakhir kali ini Sukman swipe. Kontrol yang cukup cermat dari Abu Bakar Bah. Stembiso. Play on tadi. Challenge dari Ponario dan sebuah umpan yang sangat cantik kali ini ditujukan kepada Ridwan, ditempel oleh dua pemain termasuk juga di sana Sung Yong Lee. Umpan crossing maksudnya dari Firman Utina. Terlalu panjang tadi. Ya, kita lihat tadi bagaimana dalam satu momen saat Sigli menguasai bola dan mereka kehilangan, langsung saja counter dari Sriwijaya begitu membahayakan. Inilah yang saya tadi katakan, harus berhati-hati betul para pemain PSAP agar tidak boleh kehilangan bola di Magic Square, karena di sanalah kekuasaan para pemain Sriwijaya dalam mengembangkan serangan. 10 hingga 15 menit pertama. Pertandingan babak pertama menjadi momen yang sangat penting untuk tim PSAP Sigli menjaga agar gawang mereka tidak kebobolan. Ciri khas dari Sriwijaya FC adalah selalu menciptakan gol cepat apabila mereka berlaga di Stadion Gelora Sriwijaya ini. Firman Utina dengan back heel tadi. Lagi-lagi terbaca oleh Stembiso. Clearance dari Sukman swipe yang tidak maksimal. Memberikan lemparan ke dalam bagi tim tuan rumah, Supardi. Umpan pendek pada Firman Utina. Lagi sebuah back heel menjadi opsi seorang Firman kali ini. Terlepas Keith Kayamagams. Dan lagi-lagi dengan kontrol yang cukup baik tadi, namun tidak bisa melepaskan tembakan langsung menuju gawang dari Sabani. Ya. Apa yang terjadi? Sudah lebih dulu tertangkap offside. Betul.
Wasit Torik mengangkat tangan tanda adanya sebuah pelanggaran dari Keith Kayamba Gams, mungkin offside ataupun handball. Dari tayangan ulang tadi Adi sepertinya masih onside. Betul. Ya? Onside dan tidak handball tadi. Betul. Menurut tayangan ulang, keputusan yang cukup menarik dilakukan oleh wasit muda Torik. Artinya sudah ada 2 peluang emas yang harusnya bisa menjadi gol lewat Kayamba, gagal. Ini benar-benar bukan karakter Kayamba yang sesungguhnya. Play on, bukan sebuah pelanggaran dari Stan Biso. PSAP Sigli coba membangun serangan balik cepat kali ini dari kaki Abu Bakar Bah, pemain asal Sierra Leone. Walaupun baru bermain pada 2 partai, sudah menciptakan 2 gol. Terlepas kali ini Sekou Kamara. Sukman Swipe, kontrol yang sangat baik dari Sukman Swipe. Ferry Como menjadi otak serangan bagi PSAP Sigli. Melebar kali ini, berikan bola kepada Ikhwani Hasanuddin. Lempar ke dalam bagi Sigli. Sentuhan terakhir tadi oleh Jamie Coyne. M. Ali sangat baik melewati kawalan dari Ridwan tadi. Ferry Komul terlepas kali ini. Thierry Gattuso sangat cepat pergerakan pemain yang satu ini, melepaskan kembali sebuah counter cepat. Keith Kayamba Gams dan terlepas Gattuso. Sangat cemerlang apa yang terjadi di lapangan, sebuah aksi fenomenal. Thierry Gattuso membuka keunggulan bagi Sriwijaya FC. Jeger 1-0 unggul atas PSAP Sigli. Ya, sebuah skema yang sebetulnya sangat sederhana, sangat textbook. Dan untuk sekian kalinya improvisasi menjadi sebuah modal penting bagi Sriwijaya. Thierry Gattuso tanpa pengawalan seorang bek tengah tiba-tiba datang dan berada di kotak 16, memberikan, mengkonversi assist dari Keith Kayamba menjadi gol. Kita lihat bagaimana kompaknya permainan Sriwijaya. Kita lihat maksudnya mungkin kepada Siswanto, tapi di saat bersamaan datang Gattuso untuk menyempurnakan umpan yang begitu tanggung. Dan juga ada kekurang cermatan dari penjaga gawang M. Sabani. Sebuah serangan counter attack yang sempurna diawali dari kaki Gattuso yang keluar dari daerah pertahanannya. Langsung membuka dan mengobrak-abrik pertahanan dari PSAP Sigli. Dan dengan kerjasama dengan Keith Kayamba Gams memberikan kembali bola kepada Gattuso yang tidak dimartani dengan sentuhan first touch. Finishing yang begitu mematikan membuat Sriwijaya FC kali ini unggul 1-0. Dan kembali sebuah gol cepat mereka ciptakan. Dan ini dia berbahayanya Sriwijaya FC apabila sudah menemukan 1 gol pembuka. Kembali terlepas Keith Kayamba. Oh, hampir saja tadi. Beruntung ada sebuah sliding tackle yang sangat penting. Ya, dilakukan di lini pertahanan tadi. Sudah mulai kacau Adi, pertahanan dan juga koordinasi para pemain PSAP menyusul gol yang tadi dicetak oleh Thierry Gattuso. Supardi dapat diamankan oleh M. Ali kali ini. Ponario Astaman. Game plan dari Kas Harta tadi nampaknya berjalan dengan sempurna, di mana mereka sangat menginginkan gol cepat terjadi di posisi 10 menit awal babak pertama melalui kaki Thierry Gattuso. Sriwijaya kali ini unggul dan kembali sebuah crossing ditujukan kepada Keith Kayamba Gams tadi. M. Ali, Ikhwani Hasanuddin, umpan jauh ke depan. Kamara yang dituju lagi-lagi tidak sempurna dan cukup sulit bagi Sekou Kamara beroperasi seorang diri untuk menekan duet Gattuso dan juga Jamie Coyne. Mahyadi Panggabean. Apakah terlepas seorang Keith Kayamba Gams? Offside terlebih dahulu nampaknya. Lagi-lagi UK, pergerakan liar dari Keith Kayamba Gams. Betul. Sama sekali tidak bisa dideteksi dan dibaca oleh lini pertahanan PSAP Sigli. Kita lihat bagaimana dalam tayangan ulang. Iya, memang sudah lebih dulu offside. Ya. Inilah kelebihan dari Kayamba, bagaimana visi bermainnya sangat matang sekali sebagai pemimpin sekaligus sebagai goal getter. Ya. Satu kelebihan yang tidak dimiliki tim-tim lain. Umpan yang lagi-lagi tidak bisa ditujukan kepada Sekou Kamara. Menjadi masalah tersendiri tentunya bagi tim tamu PSAP Sigli. Supardi. Umpan kembali ke belakang, Gattuso. Ahmad Juprianto berikan kepada Jamie Coyne. Center back Australia langsung memberikan umpan jauh yang sangat terukur lagi-lagi, luar biasa. Sebuah passing range dari Jamie Coyne, umpan terobosan Ridwan tadi. Oh, sayang sekali.
Salah pengertian dengan Firman Utina. Iya, kita lihat maksudnya sudah benar. Tapi umpan dari Firman terlalu deras. Permainan diagonal passing, kemudian kombinasi 1-2 sentuhan ini betul-betul menjadi sangat cair bagi permainan Sriwijaya, membuat siapapun lawan menjadi sulit untuk bisa mengantisipasinya. Betul sekali. Di awal pertandingan, maksud dari Jesse Mustamu memainkan hampir 5 gelandang di sana untuk mematikan setiap gerak-gerik dari lini tengah Sriwijaya, nampaknya tidak berhasil. Di mana lagi-lagi kesalahan sendiri, terlepas Firman Utina kerjasama dengan Keith Gams melebar kali ini. Siswanto, tembakan langsung dari Siswanto, beruntung masih dapat dihalang-halangi tadi, nampaknya oleh Ferry Komul. Ya, semakin dekat saja akan gol kedua lahir. Iya. Karena begitu terbuka sekali pertahanan dari PSAP. Dan lagi sebuah umpan tadi, beruntung masih terlalu dekat dan mudah dibaca oleh penjaga gawang Sabani. Penjaga gawang yang dipercaya untuk menjaga gawang PSAP Sigli sejak awal putaran kedua, menggantikan tentunya Fahrul Rozi. Mahyadi Panggabean, Jamie Coyne meninggalkan posnya dan mencoba membantu penyerangan. Siswanto kali ini gagal kuasai bola. Song Yong Lee dan juga Ihwani Hasanuddin coba keluar dari tekanan para pemain SFC. Abu Bakar Bah, Ferry Komo, kerjasama yang kembali tidak apik. Umpan terlalu panjang tadi dari Ferry Komo. Harus bekerja keras tentunya Ferry mengawasi pergerakan baik dari Ponario maupun Firman Utina. 16 menit berlalu. Untuk sementara tim tuan rumah Sriwijaya FC unggul dengan sebuah gol yang diciptakan oleh Thierry Gattuso. Gol ketiganya musim ini, salah satu back yang cukup produktif. Ridwan Gattuso, sangat sulit UK bagi PSAP Sigli untuk menjalankan plan permainan mereka dengan tidak bisanya mereka menguasai ball possession. Ya, perbedaan kualitas individu dari setiap lini juga sudah menunjukkan bahwa sulit bagi PSAP bisa mengimbangi, bahkan sekedar mengimbangi. Kita lihat tidak ada ancaman-ancaman berarti ke pertahanan dari Sriwijaya yang dikawal oleh Thierry Gattuso maupun juga Coyne. Mereka juga bertahan dengan sangat tanggung, tidak melakukan pressure. Dan saat mereka mendapatkan bola pun counter attack mereka tidak berjalan cepat dan mudah sekali untuk dipatahkan oleh para pemain tengah dari Sriwijaya. Namun kita harus ingat bahwa PSAP Sigli memiliki beberapa catatan pada partai away yang sangat menarik, di mana mereka berhasil menahan tim kuat seperti Persib Bandung di Stadion Sijalak Harupat dan juga Persiba Balikpapan dengan skor 1-1 kala itu. Ferry Komo kembali mudah terbaca dan dipotong oleh Mahyadi Panggabean. Begitu cepat langsung merubah menuju penyerangan dengan terciptanya katup-katup di sisi pertahanan PSAP Sigli. Mahyadi Panggabean. Umpan ditujukan kepada Firman Utina. Namun nampaknya bola sudah meninggalkan lapangan tadi. Sepak pojok. Harus memberikan instruksi dengan baik. Kita lihat penjaga gawang Bani pada 4 pemain bertahan yang acap kali selalu mendapatkan tekanan baik dari penyerang maupun second line Sriwijaya FC yang selalu aktif membantu penyerangan. Ada Ahmad Juprianto, Ridwan dan juga Jamie Coyne di sana untuk menyambut umpan sepak pojok ini yang dituju oleh Jamie Coyne. Nampaknya sudah terjadi sebuah pelanggaran terlebih dahulu di dalam kotak penalti. Keith Gams dan Stembiso terlibat dalam perseteruan tadi. Sebuah partai yang sangat penting UK bagi Sriwijaya FC apabila mereka mampu meraih 3 angka untuk menjauhkan diri dari ancaman Persipura Jayapura yang sejauh ini masih berada di peringkat kedua, namun sudah memainkan 2 game lebih banyak. Dan terakhir mereka takluk dari Pelita Jaya Karawang tentunya. Ya, dan semakin memudahkan saja
upaya atau juga ambisi dari Sriwijaya FC untuk menjadi juara musim ini. Bagaimana mereka begitu safety sekali dari setiap pertandingan dalam mengumpulkan pundi-pundi poinnya. Bahkan saya mencatat bagaimana mereka mampu meraih 3 partai away dengan angka penuh. Ya. Di 3 away terakhir mereka melawan Deltras, Persisam dan juga Mitra. Umpan jauh kepada Ridwan, men-set up Keith Kayambagam sekali ini. Berikan bola kembali kepada Ridwan, ancaman selalu diberikan melalui kaki Supardi dan juga Ridwan. Sayang sekali, terlepas dari kontrol seorang Supardi tadi, bola sudah meninggalkan lapangan. Goal kick bagi PSAP Sigli. Abu Bakar Bah diberikan kepada Ahmad Juprianto, kontrol yang sangat apik dari Abu Bakar, berikan bola kepada Ferry Como, namun lagi-lagi salah umpan. Thierry Gattuso, Ridwan kali ini umpan pendek kepada Firman Utina, begitu menikmati permainan mereka, kerjasama yang sangat apik dan begitu cair antar lini, namun sayang sekali penguasaan yang kurang cermat dari Firman tadi memberikan possession bola kepada PSAP Sigli. Ikhwani Hasanuddin, wingback kanan yang kerap kali membantu dalam posisi overlap bagi Sigli. Ferry Como, pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Siswanto. Wajah tegang dari Jesse Mustamu di pinggir lapangan memberikan instruksi kepada anak asuhnya. Satu kesalahan tadi melepaskan seorang Thierry Gattuso di posisi yang cukup bebas dan dengan sangat apik membuat sementara Sriwijaya FC unggul dengan 1 gol. Datang kembali sebuah serangan kali ini dari kaki Supardi. Begitu dominan posisi sebelah kanan dari Sriwijaya FC, selalu memberikan ancaman demi ancaman terhadap lini pertahanan Sigli. Mahyadi, Ahmad Juprianto menggantikan posisi seorang Lim Junsik. Siswanto ataupun Ponario Astaman. Firman Utina, penjauh ke depan, dimaksudkan kepada Ridwan tadi. Ferry Como, Indra melebar ke sisi sebelah kiri, namun lagi-lagi umpan yang tidak cermat dari Indra. Ponario Astaman. Sriwijaya FC coba membangun serangan dari posisi sentral kali ini, berikan bola kembali kepada Jamie Coyne, mantan pemain dari Sydney FC dan juga Perth Glory. Tidak cermat tadi umpan dari Ahmad Juprianto. Mulai sedikit mengendorkan serangan mereka, UK. Iya. Tampaknya Sriwijaya juga menunggu momen di mana PSAP melakukan kesalahan, baru mereka kemudian keluar menekan secara bergelombang. Ya. Kita lihat bagaimana mudah sekali pemain-pemain PSAP kehilangan ball position. Inilah yang harus diwaspadai betul. Dan kalau saja PSAP bisa menahan skor ini sampai paling tidak babak pertama, itu sudah sangat bagus, Adi. Ya. Di awal pertandingan, PSAP Sigli mampu untuk menyaingi permainan terbuka dan menyerang dari tim tuan rumah Sriwijaya FC. Namun setelah gol yang diciptakan oleh Thierry Gattuso, nampaknya langsung menggunakan dan menjalankan defensive mode. Ya, betul sekali. Praktis semua pemain berada di belakang center circle lapangan. Hanya menyisakan kadang-kadang Sekou Kamara sebagai lone striker di depan sana. Abdul Faisal, kembali umpan yang tidak cermat dan memberikan possession bola kepada tim tuan rumah. Siswanto kali ini sangat baik tadi, pengawalan dari Ikhwani Hasanuddin. Komplain mengenai tarikan terhadap jersey tadi seorang Ikhwani Hasanuddin tidak digubris oleh wasit Torik. Jamie Coyne yang sudah mulai maju meninggalkan posnya di center back untuk membantu penyerangan. Ahmad
Ahmad Juprianto, Supardi. Ridwan coba bekerjasama dengan Supardi tadi, mudah dan dapat terbaca dengan baik. Indra, Abu Bakar Bah dengan kecepatannya coba menekan lini pertahanan Sriwijaya FC. Bola masih dikuasai oleh Abu Bakar Bah dan sangat terisolir Juki, hanya seorang diri, tidak ada support dari rekannya tadi baik di sisi kanan maupun kiri lapangan. Oh, kembali terlepas. Keith Kayama Gams masih menguasai bola, namun kita lihat recovery yang sangat baik dari Stan Biaso. Sebuah turn dan nampaknya wasit tidak memberikan penalti. Walaupun sepintas terlihat adanya kontak tadi dengan seorang Stan Biaso. Ya, terlalu lama saya kira Keith Kayama dalam menggoreng bola di kotak penalti. Kembali sebuah kejadian yang cukup menarik perhatian. Dan semoga kita dapat menyaksikan replay dari sebuah peluang Keith Kayama Gams tadi. Sebuah pelanggaran dilakukan oleh Sung Yong Lee, pemain asal Korea Selatan yang memiliki tubuh yang tidak terlalu tinggi namun dipercaya sebagai center back Sigli. Dan ini dia tayangan ulang dari peluang seorang Keith Kayama Gams coba melepaskan diri dari kawalan Stan Biaso. Dan sesaat lagi ada momen yang sangat penting, klaim penalti dari Keith Kayama, dan jelas sekali kontak terjadi, standing foot dari Keith Kayama Gams tadi diambil dari Stan Biaso. Ya, tampak sekali Keith Kayama agak kesal. Dan dapat dimengerti mungkin kesalahan dari seorang Keith Kayama Gams karena dia juga merasa adanya sebuah kontak dari Stan Biaso tadi. Tembakan bebas dari posisi yang sangat berbahaya tentunya. Harus berhati-hati penjaga gawang Sabani. Dan tembakan langsung yang meninggi tadi belum mengancam gawang PSAP Sigli. Dilepaskan oleh Firman Utina, salah satu posisi favoritnya dari sisi sebelah kanan gawang Sabani tadi. Ini dia animo masyarakat Palembang yang begitu luar biasa, selalu setia mendukung tim Sriwijaya FC. Duel udara tadi, Ahmad Juprianto dengan dua pemain Sigli, salah satunya Abu Bakar Bah di sana. Siswanto hampir saja memberikan umpan. Kesempatan bagi Sigli untuk mencoba menekan pertahanan dari tim tuan rumah, Sung Yong Lee. Ya, kita lihat bagaimana supporting mereka sangat terlambat sekali ya, Di. Jadi dukungan antar lini tidak terjalin dengan sangat baik. Terputus antara lini tengah dan lini depan. Maka kita sering lihat bagaimana Kamara harus melakukan penetrasi sendirian tanpa ada support dari kedua sayap misalnya. Dan akhirnya mudah saja bagi pertahanan Sriwijaya untuk bisa mematahkan kemudian melakukan turnover. Mahyadi Panggabean bersama dengan Ponario Astaman. Kembali Mahyadi melewati Ikhwani Hasanuddin. Namun kita lihat luar biasa cara defending dari Ikhwani tadi. Tercolong, kembali peluang kali ini menusuk kotak penalti. Sayang sekali bola sudah meninggalkan lapangan tadi. Sebuah upaya dari Firman Utina. Kasar tadi tentunya belum puas dengan keadaan di lapangan. Timnya hanya unggul tipis 1-0 atas PSAP Sigli memasuki menit ke-28. Keith Kayama Gams diintercept tadi oleh Ferry Como, lempar ke dalam bagi Sriwijaya FC. Stan Biaso mengamankan lini pertahanan PSAP Sigli. Duel udara dan nampaknya pelanggaran tadi dilakukan terhadap Abu Bakar Bah oleh Ahmad Juprianto. M. Ali. Indra kembalikan bola kepada Ikhwani Hasanuddin. Kembali di bawah tekanan dua pemain, justru memberikan peluang bagi Sriwijaya FC membangun serangan Ya, tadi. betul sekali. Terlalu lama para pemain PSAP Sigli untuk membuka celah.
ketika temannya ataupun rekannya membuka ruang, maka pemain yang mendapatkan bola tidak segera mengirimkan umpan sehingga cepat saja ditutup kemudian oleh para pemain lawan. Supardi kali ini kembali terlepas Keith Kayabagams di dalam kotak penalti, namun sayang sekali kontrol dada yang kurang cermat tadi memberikan peluang bagi Bani untuk menangkap bola di kotak penalti. Berkali-kali umpan overhead yang dilakukan ataupun dilancarkan kedua sayap Sriwijaya ini selalu saja bisa menemui Keith Kayamba di kotak penalti dan selalu menjadi bahaya. Pelanggaran tadi nampaknya dilakukan oleh Ponario terhadap Indra. Masih tergeletak di lapangan Indra Gunawan setelah mengalami gangguan tadi dari Ponario. Memegangi bagian telinga sebelah kanan. Malam yang sempurna di kota Palembang dengan full moon. Terlebih lagi tim tuan rumah untuk sementara unggul dengan 1 gol. Keluar dan langsung menyergap bola Ferry Rotinsulu. Iya, bisa dihitung dengan jari berapa kali Ferry menangkap bola. Masih minim tekanan bagi gawang Sriwijaya FC. Sejauh ini serangan bertubi-tubi berlangsung satu arah di lini pertahanan PSAP Sigli, Ferry Komul. Namun dengan satu serangan balik, PSAP Sigli bisa merubah nasib mereka tentunya pada malam hari ini. Sukman Swipe cukup terbebas kali ini. Abu Bakar Bah tidak bisa menggapai bola tadi dan sangat cepat Ferry Rotinsulu membaca ancaman terhadap gawangnya. Umpan jauh yang terlalu panjang tadi. Ikhwani Hasanuddin, PSAP Sigli coba membangun serangan dari lini sebelah kiri pertahanan Sriwijaya. Seku Kamara. Cukup berbahaya pergerakan Abu Bakar Bah. Dan nampaknya sebuah pelanggaran yang cukup sinikal harus dilakukan oleh Mahyadi Panggabean tepat di ujung kotak penalti. Ya, inilah yang seharusnya dilakukan oleh para pemain PSAP, berani bermain terupas, bola-bola kombinasi. Karena sejauh ini memang tidak banyak tekanan yang dilakukan oleh para pemain PSAP. Konfirmasi kartu kuning diberikan oleh wasit Torik kepada Mahyadi Panggabean. Cukup berbahaya pergerakan dari Abu Bakar Bah. Sama sekali tidak terdeteksi tadi. Dan harus dilanggar dengan keras oleh Mahyadi. Sebuah set piece yang harus sangat dimanfaatkan oleh PSAP Sigli untuk mencuri gol di babak pertama ini. Karena sangat minimnya peluang mereka dari open play, Bung Yuki. Betul sekali. Memang inilah yang harus dilakukan, lebih banyak mereka mendekati kotak penalti. Kalaupun mereka tidak bisa bermain open play, mereka bisa memaksakan terjadinya pelanggaran dan mendapatkan peluang dari free kick. Kaki kiri dari Sukman Swipe akan menunjukkan bola menuju kotak penalti. Ada Seku Kamara dan Abdul Faisal di sana. Sukman Swipe, sayang sekali. Justru tembakan langsung yang menjadi opsi seorang Sukman tadi. Padahal ada 3-4 pemain Sigli yang sudah memasuki daerah kotak penalti, termasuk juga Stembiso. Ya, keputusan yang terlalu ambisius saya kira. Dan jauh. Kita lihat menembak burung mungkin. Karena di sana masih banyak rekan-rekannya yang sangat siap untuk menerima umpan dari Sukman. Ponario Astaman, Jamie Coyne. Kembali long ball yang menjadi opsi bagi Sriwijaya FC yang sejauh ini belum berjalan dengan baik. Firman Utina, umpan pendek kepada Supardi. Peluang bagi Ahmad Juprianto untuk merangsek naik menuju lini pertahanan Sigli. Mentah di kaki Sung Yong Lee tadi. Abu Bakar Bah, otak dari setiap penyerangan Sigli. Dimulai dari kaki pemain asal Sierra Leone ini, Abu Bakar Bah, Ferry Komul. Faisal melebar kepada Ikhwani Hasanuddin. PSAP Sigli sudah mulai menemukan bentuk permainan mereka. Passing game mereka sudah mulai berjalan dengan rapi. Walaupun lagi-lagi seorang breaker yang sudah sangat berpengalaman dan begitu veteran, Ponario Astaman, membaca ancaman anak-anak Aceh ini. Sukman Swipe, Ferry Komul,
gagal dikuasai oleh Sekou Kamara. Lebih cepat tadi Ridwan membaca ancaman dari Sekou Kamara. Mahyadi Panggabean. Ponario Astaman, first touch yang cukup liar tadi. Dan nampaknya justru dilihat sebagai sebuah pelanggaran. Keuntungan bagi Sriwijaya FC. Harus berhati-hati Abu Bakar Bah agar tidak menarik perhatian wasit Torik untuk mengambil kartu kuning. Mahyadi, Ahmad Juprianto, Ponario Astaman. Sebuah no look pass tadi. Back heel kepada Supardi kali ini. Lagi-lagi sangat baik defending dari Stembiso. Mahyadi Panggabean mencoba membuka kembali lini pertahanan PSAP Sigli. Jamie Coyne kali ini. Tidak sempurna tadi. Iya. Maksud dari Jamie Coyne memberikan umpan kepada lini depan Sriwijaya FC. Kita lihat juga Sriwijaya tidak banyak lagi mendapatkan sebuah peluang. Meski sebetulnya PSAP tidak memberikan banyak perlawanan. Iya. Sangat fokus para pemain Sigli untuk tidak lagi kecolongan gol di menit-menit akhir babak pertama ini. Tidak menyisakan satupun pemain mereka di daerah pertahanan SFC. Abu Bakar Bah, Indra, Iya. menjalankan tugasnya dengan baik. Ahmad Juprianto. Kita lihat Indra mendapatkan tugas berat pada pertandingan malam hari ini. Dia harus betul-betul well moving di seluruh jengkal lapangan tengah yang sayangnya tidak mendapatkan support dari rekan-rekannya. Sung Yong Lee, clearance yang tidak sempurna. Ridwan kali ini memberikan sebuah terupas berbahaya kepada Firman Utina. Umpan yang sangat terukur Firman Utina. Terlepas kali ini dan hampir saja tadi menambah pundi-pundi gol bagi Sriwijaya FC dengan peluang yang sangat terbuka. Ridwan. Ya, kali ini tepat sekali posisi dari M. Sabani. Ketika M. Ridwan mendapatkan chance untuk melakukan shooting, Sabani tepat berada di depan bola. Improvisasinya sudah sangat baik sebetulnya dari para pemain Sriwijaya di kotak 16. Tapi kali ini memang tidak beruntung. Ya. Bermula dari umpan tarik Firman Utina tadi, sayang sekali. Sebuah upaya dari Muhammad Ridwan belum mampu menambah keunggulan Sriwijaya FC menjadi 2-0 pada malam hari ini. PSAP Sigli coba menjawab tantangan dari Sriwijaya FC, menambahkan agresivitas penyerangan mereka di akhir babak pertama. Kontrol yang sangat baik dari Sekou Kamara, one-on-one dengan Thierry Gattuso kali ini. Sekou Kamara, kembali salah pengertian antara Sekou Kamara dengan Indra Gunawan tadi. Jamie Coyne memulai serangan balik bagi Sriwijaya FC. Ponario Astaman dan kembali terlepas kali ini. Cukup terbuka Ridwan, sangat baik. Pembacaan ancaman dari penjaga gawang Sabani tadi. Dan nampaknya Ridwan sudah dalam posisi offside terlebih dahulu. Ya, sangat tipis sebetulnya Adi. Sangat tipis. Ya. Namun kalau kita lihat secara umum memang dimensi serangan dari Sriwijaya ini berbeda sekali ketika ada Hilton dengan tanpa Hilton. Kit Kayamba praktis lebih banyak harus membuka ruang dan menarik perhatian lawan. Berbeda misalnya kalau dengan Hilton masih ada di lapangan, maka konsentrasi lini pertahanan terpecah kepada dua pemain, Kayamba dan juga Hilton. Tapi kali ini praktis hanya Kayamba sendiri yang berusaha untuk melakukan improvisasi. Ya, support play dari Siswanto maupun Ridwan masih belum berjalan sesuai dengan keinginan Kasar tadi tentunya. Siswanto adalah memang pemain murni winger, jadi dia bukanlah pemain yang lebih banyak dekat dengan kotak penalti seperti halnya Hilton. Hilton walaupun di skema 4-2-3-1 juga ditempatkan sebagai winger, tapi dia lebih banyak mendekat dengan posisi dari Kayamba, sehingga Kayamba bisa bermain 1-2, berkombinasi pendek
di kotak penalti lawan bersama Hilton. Dan di sanalah kemudian muncul pemain-pemain dari second line, Firman, Ridwan. Sebuah true pass tadi dimaksudkan diberikan kepada Ridwan, namun lagi-lagi Stembiso Ntombela, central defender tangguh asal South Africa yang dimiliki oleh PSAP Sigli, membaca ancaman tersebut. Memasuki 6 menit terakhir babak pertama, cukup menarik di mana PSAP Sigli hanya kebobolan 1 gol dari ancaman yang bertubi-tubi diberikan oleh tim tuan rumah. Menuju tiang jauh, Jamie Coyne di sana, sebuah setup Siswanto. Sangat disayangkan dengan peluang yang terbuka lagi-lagi. Siswanto gagal memanfaatkan di depan mulut gawang Sabani tadi. Iya, sudah 2 kali Sriwijaya mendapatkan peluang yang sangat terbuka. Sebelumnya juga di awal permainan kita tahu bagaimana Kayamba juga melakukan syuting ke atas, dan kali ini giliran Siswanto yang sebetulnya enak sekali untuk bisa mengarahkan bola, tapi tembakannya yang terlalu keras justru malah melambungkan bola. Dalam posisi yang cukup terbuka di mulut gawang Sabani tadi. Sayang sekali tidak bisa memanfaatkan peluang emas bagi Sriwijaya FC. Seorang Siswanto tidak merubah skor, masih tetap 1 gol keunggulan bagi tim tuan rumah. Dan apakah Sriwijaya FC akan menyesali peluang demi peluang yang gagal mereka konversi menjadi sebuah gol? 2 kali shoot on the air dilakukan oleh 2 pemain Sriwijaya yang mestinya sangat diharapkan bisa mencetak gol, mengingat bagaimana rekor golnya seperti Kayamba dan juga Siswanto yang masing-masing sudah menyumbang 16 gol dan juga 3 gol. Iya. Thierry Gattuso berikan kepada Ahmad Juprianto. Ada sebuah perkembangan yang cukup baik diperagakan oleh anak-anak PSAP Sigli. Walaupun belum bisa menciptakan peluang di depan mulut gawang Ferry Rotinsulu. Ahmad Juprianto, Jamie Coyne melebar kali ini kepada Firman Utina. Coba melihat pergerakan dari Keith Kayamba Gams, dan nampaknya sepak pojok bagi Sriwijaya FC. Linesman tidak melihat adanya sebuah sentuhan tadi. Padahal tampak sekali ya di depan mata dari AW1. Tapi bagaimanapun wasit Torik tentu hanya mengikuti aba-aba dari asisten wasit 1. Flick header dari Abu Bakar Ba'ah, lebih dekat kepada Thierry Gattuso. Luar biasa determinasi ditujukan oleh Keith Kayamba Gams, namun sayang sekali tidak bisa memberikan umpan crossing yang mengarah menuju kotak penalti dari PSAP Sigli. Lagi-lagi diblok oleh Stembiso. Sepak pojok yang menjadi senjata bagi Sriwijaya FC, terutama dari kaki Firman Utina. Apakah dapat menambah pundi-pundi gol mereka malam hari ini? Lagi umpan yang sangat berbahaya, dan sayang sekali Ahmad Juprianto tadi. Ya, berkali-kali bola menabrak angin di atas mistar. Sepertinya memang ini bukan harinya bagi para pemain depan dari Sriwijaya. Atau masih menunggu 45 menit kedua. Andai saja Ahmad Juprianto melihat atau mendengar call dari Jamie Coyne tadi. Iya. Dalam posisi yang lebih baik sebenarnya untuk mengarahkan bola menuju gawang. Tidak mudah bagi Ahmad Juprianto menggantikan peran seorang Lim Junsik yang praktis tidak tergantikan di lini tengah Sriwijaya FC. Betul sekali. Dimensi permainan menjadi berubah antara Ahmad Juprianto karena karakteristiknya juga berbeda sekali dengan Lim Junsik. Mahyadi Panggabean. Keith Kayamba Gams coba berputar kali ini kerjasama dengan Firman Utina, baik sekali. Sebuah block header dari Sung Yong Lee tadi. Kembali bola dikuasai oleh anak-anak Sriwijaya FC. Laskar Wongkito mencoba menambah gol mereka menutup babak pertama ini. Memasuki menit ke-44, Ponario Astaman melebar ke sisi sebelah kiri, kali ini Mahyadi Panggabean. Sebuah umpan langsung, dan lagi-lagi bukanlah sebuah opsi sempurna bagi seorang Mahyadi. Mudah bagi Bani tadi mengamankan gawang dari Sigli. Seku Kamara
Kembali terlepas dari kontrol Ferry Komul. Sebuah peluang bagi Siswanto. Luar biasa cara bertahan dari Sung Yong Lee tadi, mengantisipasi serangan Sriwijaya FC. Pemain yang sejak putaran pertama tampil begitu stabil bersama dengan Stembiso Ntumbele. Terjadi benturan tadi antara Ahmad Juprianto nampaknya dengan salah seorang pemain Sigli. Kartu kuning karena adanya sikutan tadi dari Juve. Sebuah kerugian tentu saja bagi Sriwijaya, sudah 2 pemainnya mendapatkan kartu kuning. Sebelumnya adalah Mayri Panggabean. Ya, harus banyak belajar saya kira. Pesan yang ingin disampaikan kepada Ahmad Juprianto sebagai gelandang bertahan dadakan, darurat boleh dibilang. Ini tayangan ulang masuk dari belakang dan jelas sekali ada sebuah gerakan tangan dari Ahmad Juprianto terhadap Abdul Faisal tadi. Dan persis berada di depan mata dari Torik. Wasit muda yang boleh dibilang baru dipromosikan di kompetisi ESL ini. Wajah yang masih belum puas dari para pendukung Sriwijaya FC yang hadir di stadion tentunya. Hanya unggul tipis di babak pertama ini walaupun banyak peluang tercipta. Sung Yong Lee mengambil set piece bagi Sigli. Sekou Kamara mencari pergerakan dari Abu Bakar Bah kali ini. Masih Abu Bakar Bah dan nampaknya sepak pojok bagi PSAP Sigli. Harus fokus dan berhati-hati lini pertahanan Sriwijaya FC. Mendapatkan tekanan dari Sigli di akhir pertandingan babak pertama ini. Sukman Suhaib sang eksekutor. Perbincangan antara Indra dengan Sekou Kamara mencoba memanfaatkan peluang melalui sepak pojok. Sebuah heading, beruntung masih ada Jamie Coyne tadi. Upaya dari Faisal. Jarak jauh Faisal. Peluang terbuka bagi Sigli di akhir pertandingan babak pertama tadi. Beruntung masih dapat terselamatkan gawang Ferry Rizul. Skor sementara menuju halftime adalah 1-0. Keunggulan tim tuan rumah, gol diciptakan oleh Thierry Gattuso. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.